Kita sudah masuk di segmen terakhir perbincangan mengenai kanker payudara bersama dengan Dr. Vidi dan juga Pak Rizal dari Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Dan ada 3 goodie bag yang akan kami bagikan untuk Anda 3 pendengar yang beruntung. Oke, baik. Ini dengan cepat kita akan ngobrolin tentang kanker payudara nih. Saya ini sangat penasaran begitu karena kan kita tuh nggak usah kanker payudara aja ya, sakit-sakit apapun tuh kadang kalau ke dokter terus dengan minum-minuman obat gitu ya, kadang kita tuh nggak percaya gitu loh dok, padahal tuh sudah dari dokter gitu ya, aduh ini kan kimia-kimiawi, nanti gimana dengan organ-organ dalam saya, akhirnya bahkan ketika divonis terkena kanker, akhirnya obat-obat herbal begitu dikonsumsi sampai akhirnya meninggalkan obat yang seharusnya itu dikonsumsi yang dari dokter. Nah ini kayak begini tuh boleh atau enggak sih dok sebetulnya? Iya, jadi nah itu juga ya. Jadi kalau kita lihat populasi negara kita, bukan Indonesia termasuk negara berkembang ya. Iya betul. Jadi masyarakat yang nggak usah lah masyarakat yang kayak menengah atau kadang-kadang juga bahkan teman kita sendiri yang dokter juga kadang-kadang juga masih kayak gitu begitu ya? ada juga datang juga udah bukan stadium awal juga ada gitu kan, mungkin ada denial segala macam gitu ya. Ya tapi ya kita memahami ya siapa sih yang nggak stres kena didiagnosa kanker, divonis kanker payudara, perempuan mana yang nggak stres kan gitu. Betul. Akhirnya ya itu mencari alternatif pengobatan yang lain gitu kan. Sebetulnya kalau kita bicara masalah pengobatan alternatif bukan kami mengesampingkan yang itu ya, tapi untuk suatu obat itu bisa menjadi istilahnya disetujui atau masuk menjadi guideline atau protokol, itu pasti sudah melalui tahapan uji klinis. Dan nantinya obat itu harus bisa dipertanggungjawabkan, termasuk efikasinya gimana, kemudian efek sampingnya bagaimana, itu kan pasti sudah melalui trial gitu ya. Jadi pasti pertama dicobakan di hewan dulu, baru sebelumnya itu baru kita bisa mencoba ke manusia. Jadi itu juga ada persetujuannya juga untuk mencoba suatu obat ke makhluk hidup, itu juga ada proses juga, ada etikanya, ada persetujuannya juga. Jadi makanya saya kalau untuk obat herbal saya suka tanya ke pasien itu gimana efikasinya, gimana, apakah bisa dipertanggungjawabkan kalau nanti terjadi sesuatu gitu. Dan itu banyak loh pasien-pasien kita yang masih ya maksudnya konsumsi ya, mungkin lebih percaya atau apa ya gitu. Jadi saya berharap sih ini kan udah memang eranya digital ya, sangat-sangat gampang kita mengakses, mencari informasi gitu. Jadi carilah informasi yang benar gitu, jangan semakin tersesat gitu. Kalau memang sudah pernah didiagnosa suatu keganasan, ya ke dokter lah gitu. Obat-obat kemoterapi, operasi ataupun radiasi itu pasti semua sudah melalui tahapan pengujian gitu. Sama seperti vaksin kan nggak bisa kemarin COVID ini langsung dikasih nih semua, pasti semua ada uji-ujinya semua kan gitu, sampai akhirnya terbukti ini aman atau FDA approve nih bisa dipakai gitu. Dan itu butuh waktu berpuluh-puluh tahun untuk sampai bisa di ACC ya, bisa dinyatakan aman gitu. Nah kalau obat herbal, kalau ada apa-apa kita mau nuntut gimana, mau ini gimana kan nggak bisa gitu. Tapi ya itulah gitu loh. Nanti kalau ada komplikasi balik lagi ke dokter yang ya biasanya gitu sih. Dok saya jadi begini ya dok ya. Mau ngomong apa? Aduh, yang kayu bajaka lah apalah, aduh bingung gitu. Sebetulnya obat kemo itu beberapa juga dari herbal loh. Gitu. Kalau kita pahami itu dari tanaman itu sebetulnya kan juga herbal. Tapi itu tadi harus sudah melalui uji klinis yang sesuai prosedur, semua ada etikanya gitu. Kita juga bahkan manusia pun untuk menjadi sampel suatu penelitian itu juga harus memahami gitu loh. Dan tidak boleh suatu penelitian itu malah membuat memperberat atau memberi harm kepada si pasien ini gitu. Oke, gitu. Baik. Jadi nggak segampang itu. Jadi jangan gampang
percaya begitu Iya, ya Dok ya. Cari Gitu. cari berita atau sumber informasi yang betul gitu, yang benar ya. Gitu dari pakarnya misalnya kayak gitu. Ini siapa sih yang ngomong gitu? Ini kita bisa lihat gitu. Jadi datang ke ahlinya aja. Ya. Heeh. Oke, baik. Gitu. Nah ini kalau di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan gimana nih Pak Rizal untuk proses perawatan yang terkait dengan kanker payudara ini? Jadi pertama Rumah Sakit Adi Husada ini punya salah satu Center of Excellence ya, salah satu pusat unggulan yaitu adalah Cancer Center. Di sini ada Adi Husada Cancer Center yang menangani kasus-kasus kanker di Adi Husada Undaan. Nah, di sini kita salah satu yang kita banggakan kita adalah penunjang medisnya yang sangat lengkap. Ya, jadi kalau tadi dibilang harus pemeriksaan secara dini, pemeriksaan dini itu lebih potensi keberhasilan atau kesembuhannya lebih tinggi. Itu bisa memeriksakan dengan USG atau mamografi. Tadi dibilang mamografi 35 tahun ke atas itu sebaiknya setahun atau 2 tahun sekali ya, Dok ya. Iya. Nah, itu biar kedetek lebih awal ya. Stadium 1 itu potensi kesembuhannya lebih besar, Dok ya. Betul. Betul. Nah, kemudian kita juga ada nanti terapinya juga ada radioterapi, kemo, lengkap pokoknya deh. Nah, selain itu di tempat kami juga banyak fasilitas-fasilitas penunjang yang bisa mendukung supaya nyaman berobat di tempat kami ya. Dari fasilitas rawat inapnya, kemudian lokasinya, pokoknya bagus lah untuk di tempat kita untuk pemeriksaan kanker ya. Jangan khawatir, kita salah satu yang bisa memfasilitasi semua pemeriksaan kanker tanpa harus kemana-mana lagi. Gitu sih, Pak. Oke, ada paket pemeriksaan khususkah untuk kanker ini di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan? Oke, kalau mau ngomongin paket, memang kita sudah harga kita itu paling kita bilang paling low lah ya, paling di rumah sakit tipe B di Surabaya untuk pemeriksaan USG dan mamografi kita ini udah cukup sangat terjangkau dibanding rumah sakit tipe yang sama di Surabaya. Jadi jangan khawatir terkait harga, nggak perlu dipaketin pun kita lebih murah, ya kan? Tapi saya mau ngomongin juga nih, mumpung masih Valentine gitu. Kita juga ada beberapa paket. Memang saat ini kita ada promo paket lainnya, paket Valentine yang bisa dicek di Instagram. Itu juga bisa digunakan untuk memeriksakan para pendengar dari Radio Sonora ini ya. Di kita itu setiap bulan ada paket pemeriksaan yang bisa kita akses melalui Instagram kita di di adihusada.ue ataupun ya, kita share juga di TikTok sih. Nah, paket-paket promonya ada terus, fasilitas-fasilitasnya juga kita share di situ. Jadi bisa dikepoin gitu. Di Instagram sama di TikTok ya? Ya, namanya semua sama adihusada.ue. Oke, baik. Jadi nanti update untuk apa-apa paket-paketnya semua ada di situ. Ya. Oke. Yang kita mau sarankan juga untuk cancer itu ya, berobatlah di tempat yang tepat di saat yang tepat. Itu aja sih. Jadi jangan sampai salah. Misalnya memilih pengobatan tadi yang salah, nanya ke orang yang salah. Nah, itu bukan sembuh, tambah parah. Itu yang nggak kita takutkan. Betul. Dan ini bener nih nanyanya ke sini ke Dokter Vidi. Ya. Nanti kalau mau nanya lagi datang langsung ke praktek beliau. Ini prakteknya nih saya mau sebutin ya. Betul. Di hari Rabu jam 3 sampai jam 5 sore atau hari Kamis jam 6 sampai jam 8 malam tuh. Nah, nanti langsung datang kepoin sama Dokter Vidi bareng-bareng. Tanya nih, ini dapat dari Google nih, bener gak Dok? Nah itu silakan tanya lengkap ke beliau. Iya. Oke. Kalau misalnya polinya ini memang sedianya setiap hari atau gimana khusus untuk yang cancer ini? Kalau cancer kita setiap hari ada. Bahkan salah satu kelebihan kita punya terapi namanya radioterapi ini. Itu merupakan salah satu yang ini ya, swasta yang punya ya alat terapi ini di Indonesia Tengah dan Timur. Dan antriannya nggak sampai 6 bulan, setahun nggak. Kita bisa hitungan hari udah bisa langsung masuk gitu. Jangan khawatir, antriannya nggak panjang. Kemudian alatnya juga lengkap ya, alatnya masih baru, modern. Jadi jangan khawatir, untuk cancer kita benar-benar jadi pusat unggulan di rumah sakit kita. Oke. Jadi jika ingin melakukan pemeriksaan terkait dengan kanker payudara, percayakan di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya. Ya, harusnya seperti itu. Oke. Yang ngomong Mbak Gorda ya. Iya. Terima kasih ya. Kalau yang ngomong saya nanti kecap.
Memang betul begitu kan Pak Rizal? Betul seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan lagi. Nih ada yang sudah bergabung. Ada dari Andreas. Dokter, kenalan saya ini katanya mengidap kanker payudara stadium akhir. Jadi payudaranya sekarang sudah bernanah, Dok. Apakah payudara yang muncul luka bernanah ini sudah bisa dikatakan stadium akhir? Gini, kalau stadium akhir itu sebetulnya stadium 4 ya. Ya. Jadi dilihat dari ukuran tumor, kemudian kelenjar yang terlibat, sampai ada atau tidaknya penyebaran di tempat yang jauh. Jadi bukan di payudara lagi, udah ke paru-paru atau ke liver, tadi payudara sebelahnya atau ke otak, ke tulang. Nah, itu kita bisa bilang kalau memang ada, itu memang betul ada di stadium 4. Jadi kalau cuma apa ya, kayak tadi bilangnya apa, luka aja ya. Iya, Ya, jadi memang bernanah. Jadi harus dicek juga di tempat lain apakah bersih atau ada penyebaran atau tidak. Gitu. Oke. Jadi itu bukan patokan ada luka terus pasti stadium 4, enggak. Gitu. Kita harus cari juga. Ya, jadi nggak selalu ya Dok ya. Belum tentu Belum tentu ada luka terus jadi stadium 4. Ya. Enggak. Bisa taunya itu adalah dengan pemeriksaan. Kita harus gitu ya. memastikan di lokasi lain bagaimana. Oke, baik. Ini dari Rizka. Dok, apakah seseorang yang terkena penyakit kanker payudara stadium 3 ada kemungkinan sembuh total dengan kemoterapi? Oh ya, gini. Itu tadi bilang dengan screening, dengan mengetahui penyakit keganasan, dalam hal ini kanker payudara di stadium awal, itu adalah kunci kelangsungan hidup ya. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan mengenai stadium 3 dengan angka harapan hidup, tentu saja semakin dini kita mengetahui, itu semakin tinggi kesempatan untuk atau 5-year survival rate atau angka ketahanan hidupnya itu akan semakin tinggi. Kemungkinan sembuhnya juga semakin tinggi. Gitu. Kalau dari data penelitian, memang kalau stadium 1 kita bisa bilang sampai 98-99% bisa sembuh. Kalau kita mengetahui betul-betul masih stadium 1. Ya, kemudian kalau stadium 2 menurun mungkin menjadi sekitar 80%, kemudian kalau stadium 3 ya menjadi 40-50%. Kalau udah stadium 4 memang udah tinggal 28% kemungkinan untuk gitu. Jadi semakin dini makanya dikatakan lebih baik kita menemukan tumor atau kanker payudara itu di stadium awal, karena angka harapan hidup kedepannya itu lebih bagus, lebih baik gitu. Tapi bukan berarti stadium 3 terus udahlah nggak ada harapan, enggak, tetap masih ada harapan gitu ya. Dengan kemajuan pengobatan baik dari sisi operasi, kemudian kemoterapi, perkembangan obat-obatan kemo yang sekarang juga semakin canggih, ya, banyak juga sekarang produk-produk yang baru yang bisa dikeluarkan, memblok sini banyak sekali jalur-jalur pertumbuhan yang bisa kita blok dengan pemberian obat kemoterapi. Memang masih ada sinyal-sinyal pertumbuhan yang lain yang mungkin sampai saat ini masih dalam ranah penelitian. Nah, itu mungkin nanti kedepannya akan ada obat-obat baru lagi, inovasi baru ya. Okay. Baik, ini karena waktu juga sudah terbatas, apa nih yang bisa disampaikan ke sahabat Sonora terkait dengan perbincangan kita, Dr. Vidi? Iya, terima kasih. Jadi memang masih menjadi PR kita bersama ya. Mungkin dari saya dulu sekolah sampai sekarang juga PR-nya di Indonesia masih sama. Kita masih menemukan penyakit keganasan, dalam hal ini kanker payudara itu masih di stadium 3 ya kebanyakan gitu. Jadi semoga dengan concern melakukan pemeriksaan fisik atau sadari dengan rutin, atau misalnya lebih aware lagi, kalau misalnya nggak ngerti, nggak jelas, udah langsung ke dokter aja juga nggak apa-apa. Gitu, itu nggak ada salahnya. Kemudian mulai screening ya di usia-usia yang 40 tahun, mungkin setahun sekali ya bisa melakukan mamografi. Kalau di luar negeri udah rutin sih, itu insurance sudah jalan ya. Memang di kita masih PR, tapi nggak apa-apa gitu. Itu bisa dikerjakan, nabung ya, nanti tahun depan mamografi gitu. Kemudian lebih aware lagi, menjaga gaya hidup, pola makan, hidup sehat, jangan stres.
Hidup sehat, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup. Ya, mudah-mudahan bisa sehat semuanya. Itu sih. Amin. Ya. Oke, baik. Dari Pak Rizal, silahkan Pak. Wah, saya cukup singkat aja. Ya. Berobatlah di saat yang tepat tadi. Ya, di saat yang tepat. Artinya semoga pas di stadium 1 lah ya, sehingga angka amin. keselamatannya juga tinggi. Ya, betul. Di tempat yang tepat. Nah, itu ya, di tempat yang tepat sudah kita infokan fasilitas kita, jadwal prakteknya dokter juga kita udah sebutin. Jangan sampai ada alasan nggak tahu ya. Jadi cari tahu yang penting kayak gini gitu loh. Bener. Jadi itu aja pesannya. Oke, baik. Ya. Jadi untuk sahabat saudara semuanya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Sekali lagi terima kasih Dr. Vidi, terima kasih Pak Rizal Ya, untuk terima informasinya yang luar biasa. Salam sehat selalu. Salam sehat. sehat. Terima kasih sahabat Sonora, dan tetaplah di Sonora FM 98 Surabaya. Saya Gorda Gilandia pamit, sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan Radio Talk Show bersama Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, Jalan Undaan Wetan nomor 40 sampai 44 Surabaya. Telepon 031 531 8000, WhatsApp 0812 3130 8000, Instagram @adihusada.uw, website undaan.adihusada.com.